Sahabat Repa yang terkasih, kadang di tengah hidup yang penuh debu dan bising, kita berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, di mana Tuhan saat semua terasa sepi? Ada yang menemukan Tuhan di ruang doa, ada yang merasakannya di tengah duka, dan ada juga yang menunggu, tapi belum melihat tanda apa-apa. Maria Magdalena juga begitu. Ia datang ke kubur Yesus dengan hati remuk, namun di tengah air mata, ia justru melihat Tuhan yang hidup. Injil Yohanes 20 ayat 18 berkata, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid itu, "Aku telah melihat Tuhan." Di zaman itu, kesaksian perempuan tidak diakui, namun Tuhan justru memilih Maria, seorang yang dianggap tidak layak, untuk menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan. Artinya, Tuhan bebas menyatakan dirinya kepada siapapun yang Ia kehendaki. Dia tak terikat oleh status, jabatan, atau pandangan dunia. Kisah Maria bukan sekedar nostalgia rohani. Ini adalah pesan bagi setiap kita bahwa Tuhan masih hidup dan tetap akan hidup. Dan Ia menyatakan diri kepada mereka yang mau mendengar panggilannya. Hari ini kita belajar 3 hal tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri di zaman kita. Hal yang pertama, Tuhan menyatakan diri menurut kehendaknya. Maria tidak mencari Tuhan lewat tanda-tanda. Ia hanya datang dengan kasih dan kesetiaan. Dan disitulah Tuhan menampakkan diri. Kita tidak bisa memaksa Tuhan bicara dengan cara yang kita mau. Ia memilih waktu dan cara terbaik untuk menyingkapkan dirinya. Hal yang kedua, mengenal Tuhan dimulai dari hubungan pribadi. Maria mengenali Yesus bukan karena wajahnya, tetapi karena suara yang memanggil, "Maria." Begitu lembut, namun begitu dalam. Maria tahu hanya satu suara yang sanggup menyebut namanya dengan kasih seperti itu. Kita pun bisa mengenal Tuhan begitu, bukan dari simbol atau ritual, tetapi dari relasi yang hidup setiap hari. Hal yang ketiga, iman memberi sukacita walau tanpa melihat. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itulah kita hari ini. Kita tidak melihat dengan mata jasmani, tetapi kita percaya dengan mata hati. Dan justru disitulah letak sukacita sejati, bukan pada penglihatan, melainkan pada kepercayaan bahwa Tuhan tetap hadir. Sahabatku, hidup modern sering membuat kita ragu. Di tengah layar, notifikasi, dan rutinitas, apakah Tuhan masih berbicara? Jawabannya, ya, Tuhan masih berbicara. Mungkin tidak lewat mimpi atau penampakan, tetapi melalui kasih, pengampunan, dan kekuatan yang tiba-tiba hadir di saat kita tak lagi sanggup. Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Hari ini kita pun bisa berkata hal yang sama, karena kita melihat Tuhan
dalam setiap kasih, setiap pengharapan, dan setiap nafas kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berubah. Ajari kami melihat Engkau bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang percaya. Ketika dunia terasa gelap, ingatkan kami bahwa Engkau tetap hidup dan menyertai kami. Bentuk kami menjadi saksi seperti Maria yang berani berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabatku, kalau hari ini engkau rindu melihat Tuhan dalam hidupmu, bukan dengan mata, tapi dengan hati, tuliskan di kolom komentar, "Aku percaya Tuhan hadir dalam hidupku." Jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang mengalami kasih Tuhan yang hidup. Karena setiap kali imanmu berbicara, dunia akan tahu Tuhan masih nyata hari ini.